Pembahasan tarikh tasyrik kita masih tentang perdebatan atau kontroversi atau ya pertentangan dalam masalah dalam ini taklif yang kadang-kadang mukallaf ya orangnya, yaitu pembebanan syariat. Pembebanan syariat itu dasarnya adalah perintah dan larangan. Dalam Al-Quran ada perintah, bentuknya itu bentuk fi'il amar. Dalam hadis juga demikian. Dalam Al-Quran dan hadis ada larangan, bentuknya yaitu nahi atau larangan. Maka apakah semua yang perintah dalam Al-Quran itu menunjukkan perintah wajib atau bukan wajib? Begitu juga larangan. Apakah larangan yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu menunjukkan semua haram larangannya atau bukan haram? Maka pembahasannya ada di sini. Memang ulama berbeda pendapat. Di sini akan dikutip oleh Syekh Hudhur Rebek, pengarang kitab ini, akan dikutip pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ulama yang kita kenal juga sebagai salah satu ulama dalam 4 mazhab besar itu. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang pertama kali menggagas ilmu usul fikih. Usul fikih atau pondasi dan dasar-dasar fikih sebelum jadi fikih ya, atau ya mentahannya fikih itu ya usul fikih, harus ada pondasinya atau dasarnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Syafi'i rahimahullah fil juz'il khamis min kitabil Sofah mi'ah wa thamaniyah wa ishrin. Imam Syafi'i berkata dalam kitab juz kelima halaman 127, wal amru fil kitabi wa sunnati wa kalamin nasi yahtamilu ma'aniyah. Perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis dan juga dalam ucapan manusia pada umumnya yahtamilu ma'aniyah, itu mungkin mengandung beberapa makna. Yang namanya perintah itu bisa punya beberapa makna. Dalam Al-Quran bisa punya makna wajib selain wajib kalau perintah. Yang larangan juga begitu. Dalam sunnah juga demikian, bisa punya arti wajib dan tidak wajib atau di bawah wajib. Begitu juga dalam omongan kita biasa. Nah ini ahaduha, salah satu dari makna amar, ayyakunallahu azza wa jalla harrama syai'an thumma abahahu fakana amruhu ihlalu ma harrama. Ada kalanya Allah mengharamkan sesuatu, kemudian Allah memperbolehkannya. Maka perintahnya ini adalah perintah untuk menghalalkan apa yang haram. Jangan dulu kita kita pahami. Ada contohnya di sini. Kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, wa idza halaltum fastadu. Ketika engkau sudah tahallul dari umroh atau haji, fastadu, maka berburulah engkau kalian semua. Wa kaqaulihi, dan seperti firman Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Maka ketika selesai sholat, setelah ditunaikan, ketika telah ditunaikan sholat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian fil ardi, di permukaan bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah. Wadzalika annahu harrama soida 'alal muhrimi. Ini bahwasannya Allah mengharamkan berburu atas orang yang sedang ihram. Wa naha 'anil bai'i indan nida'i, dan Allah melarang jual beli ketika panggilan. Tsumma abahahuma, kemudian Allah membolehkan jual beli dan juga membolehkan berburu fi waqtin ghairil ladzi harramahuma, dalam waktu yang Allah, dalam waktu lain yang Allah mengharamkannya fihi, dalam waktu tersebut. Ada 2 contoh di sini. Fil amarnya fastadu. Istadu itu artinya berburulah. Berburulah kalian semua. Begitu juga perintah intashiru dan perintah ibtagu. Jalan cari rizki. Jalanlah cari rizkilah kalian. Satu di ayat yang satu, kemudian ayat lain berburulah kalian. Ini kan fil amar atau perintah. Apakah perintah ini menunjukkan wajib? Lihat-lihat, ini adalah perintah di mana Allah sebelumnya melarang. Allah sebelumnya melarang untuk orang muhrim atau yang sedang ihram. Jadi muhrim di sini bukan muhrim laki sama perempuan,
bukan itu mahram namanya. Kalau ini muhrim, orang yang sedang ihram. Allah melarang orang yang sedang ihram, di antara larangan-larangannya adalah dilarang berburu. Nah, tapi kalau sudah tahallul maka berburulah kalian. Perintah berburulah kalian di sini bukan perintah wajib, karena ini adalah perintah atau amar yang Allah sebelumnya sempat melarang dalam kondisi tertentu, yaitu sedang ihram. Begitu juga perintah carilah rezeki kalian. Begitu ya perintah menyebarlah kalian di muka bumi. Ini juga bukan perintah yang wajib. Bukan perintah yang wajib, karena ini adalah perintah ketika Allah mengharamkan jual beli ketika sudah azan Jumat. Udah yang muadzin naik, nah kita masih dagang, nggak ditutup juga, maka itu haram. Harus ditutup. Nah, begitu sudah ditutup, sudah selesai sholatnya dan dilaksanakan, baru Allah perintahkan dagang lagi, cari rezeki lagi. Perintah dagang, perintah menyebar di muka bumi, ini tidak menunjukkan wajib. Ini contoh-contohnya. Contoh filamarnya istadu dan ibtagu. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan saduqat, mas kawin mereka, nihlatan, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hanian mari'an. Maka jika mereka bagus untuk kalian dalam sesuatu, nafsan apanya dirinya, fakuluhu hanian mari'an, maka makanlah kalian hanian mari'an dengan cara yang layak. Fakuluhu perintah makan atau mengambil, ya, perintah makan atau mengambil mas kawin dari perempuan. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, fa idza wajabat junubuha fakulu minha, maka ketika sudah berbaring junubuha, yaitu lambung-lambungnya korban hewan sembelihan, fakulu minha, maka makanlah kalian darinya. Nah, contoh-contoh seperti ini, makanlah atau ambillah, itu bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib. Ada perempuan misalnya, ya, ada perempuan, kemudian seorang suaminya ini mau minjem mas kawinnya, padahal itu udah hak, mas kawin itu udah hak bini ya saudara ya, udah hak istri kita, nggak boleh kita minta lagi. Nah, tapi kalau kita butuh dan kita memang sangat terdesak, maka ini boleh kita pinjam. Boleh kita pinjam. Nah, perintah ini tidak menunjukkan perintah yang wajib. Jangan terus diambil lagi, jangan. Nah, karena ngambil di sini adalah bukan ngambil yang wajib. Bagus lagi, jangan diapa-apain karena itu udah haknya perempuan. Nah, begitu juga perintah makan dari hewan kurban. Ketika sudah dibaringkan hewan kurban, maka makanlah darinya. Ini bukan perintah wajib. Orang korban itu boleh makan korbannya, boleh enggak? Kalau kita kan nilainya seperberapa? Yang korban sepertiga ya. Sepertiga misalnya. Bagusan lagi jangan sepertiga. Sekali makan doang, sekali masak. Sekali masak sepiring. Buat apa? Buat tabarukan, ngalap barokahnya kurban. Nah, selebihnya kasihin orang-orang semua. Itu yang cakep yang begitu. Jadi perintahnya perintah makan hewan yang sudah sembelih oleh kita, sembelihan, perintah hewan kurban kita makan, ini bukan perintah wajib. Cakep lagi kalau kita makannya hanya sedikit, walaupun hanya sedikit, ini tabarukan aja, ngambil barokahnya, barokah dari hewan kurban. Gimana kalau nggak makan sama sekali? Ya nggak apa-apa juga, karena perintah makanlah di sini tidak perintah wajib. Cuma sayang nggak dapat barokah tadi. Ini perintah makanlah dari hewan kurban. Wa asbahu hadza katsirun fi kitabillah. Contoh-contoh seperti ini banyak dalam kitab Allah Al-Qur'an Azza wa Jalla. Wa sunnati nabiyhi, dan dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa hatman, tidaklah wajib. Ayastadu idza halau, ketika bahwasannya mereka berburu ketika mereka sudah halal atau bertahallul. Wala yantashiru litolabit tijarati, dan juga tidak wajib dia menyebar ketika idza shollau, ketika mereka sudah sholat Jumat. Wala yakulu min sidaqi imraatihi,
dan tidak wajib makan dari mas kawin istrinya idza tobat bihi nafsan, ketika sang istri tobat bagus sama istri bihi dengannya, dengan suami, nafsan apanya, jiwanya, maksudnya boleh sama istrinya, walaupun boleh sama istrinya tapi kita tidak wajib. Wala yakulu min badanatihi idza tahurruha, dan tidak wajib makan dari unta badanah itu, untanya idza naharoha, ketika dia sudah menyembelih. Perintah-perintah yang seperti ini, makanlah dari mas kawin kalau memang diperbolehkan oleh istrimu. Kemudian perintah lain dalam ayat lain, makanlah dari hewan sembelihanmu saat kurban. Perintah yang semacam ini bukan perintah wajib, jadi tidak semua perintah itu wajib. Namun memang ada hadirin yang perintah itu sifatnya wajib, jadi tidak muqayyad, tidak terikat. Kalau ini kan memang ada ikatan sebelumnya, yaitu tentang mas kawin yang merupakan hak perempuan, tentang korban yang memang merupakan hak orang-orang, mustahiknya maksudnya akan dibagikan. Nah, ada yang perintah itu sifatnya mutlak, tidak terikat, seperti perintah sholat. Perintah sholat itu tidak terikat, ya aqimus sholah, aqimis sholah, itu semuanya tidak terikat dan memang wajib. Kalau wajib maka harus dilaksanakan selama tidak ada dalil yang melarang sholat. Emang ada Ustaz dalil yang melarang sholat? Ada. Saat memang pada waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah sholat. Kapan itu? Habis sholat asar, jangan sholat ba'diyah asar. Ba'diyah asar nggak ada. Habis sholat subuh nggak ada. Memang itu waktu-waktu yang dilarang sholat, kecuali kalau memang ada sebabnya sebab yang muqarin atau bebarengan. Ada orang meninggal habis sholat asar, nggak apa sholat, orang ada sebabnya barengan saat itu. Atau sebabnya sebab yang mutaqaddim, sebab yang duluan. Sholat apaan bang? Qadha. Iya, utang. Ini utang dulu, zaman saya dulu nih bang, banyak amat. Ya iya, emang saya mah banyak utangnya, sholatnya. Habis sholat asar nggak apa-apa kalau sebabnya mutaqaddim. Tapi kalau sebabnya sebab yang mutaakhir, sebab yang belum ada, baru akan datang, nggak boleh. Habis sholat subuh, sholat apa bang? Sholat hajat. Emang punya hajat apa? Mau ngawin anak. Emang udah? Belum. Namanya sebab mutaakhir, nggak boleh sholat yang dengan sebab yang mutaakhir atau sebab yang akan datang. Jadi ada larangan-larangan, tetap ada dalam kondisi-kondisi tertentu, itu pasti ada larangan. Wa yahtamilu ayyakuna dallahum ala ma bihi rusyduhum bin nikahi wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.